الحمد لله الذي جعل المحرم أول الشهور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أنقذنا من الظلمات والنور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وترى المعاصي والفجور. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid Nurul Huda yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, pada Jumat ini adalah Jumat pertama di tahun 1445 Hijriah, yang merupakan tahun baru Hijriah. Saya sampaikan selamat tahun baru Hijriah 1445 Hijriah tahun 2023 Masehi. Mudah-mudahan di tahun yang baru ini Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan taufik, petunjuk serta kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk lebih baik lagi. Keimanan kita semakin meningkat, amal saleh kita semakin meningkat, semakin baik, dan juga kepedulian kita sesama muslim, sesama mukmin semakin dipelihara dan semakin ditingkatkan kembali. Karena apapun amaliyah, sebanyak apapun amal saleh kita dan sekuat apapun iman kita, jika kita tidak memiliki kepedulian sosial terhadap sesama mukmin, membiarkan orang lain untuk tidak melaksanakan perintah Allah, membiarkan orang lain untuk hidup susah, tidak mau kita bantu, maka di yaumil qiyamah kita akan menjadi orang yang bangkrut, yaitu kita akan dituntut oleh saudara kita karena kita tidak pernah peduli kepada orang lain. Oleh karena itu, mudah-mudahan tiga hal yang saya sampaikan tadi kita dapat di tahun yang baru ini kita lebih tingkatkan kembali. Salawat Islam semoga tetap tercurah kepada qudwatuna baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita yang sedang belajar mengikuti sunnahnya dan juga napak tilas dakwahnya. Kaum muslimin rahimakumullah, di tahun yang baru ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, yakni agar kita muhasabah, agar kita introspeksi diri, apa itu kekurangan kita di tahun yang lalu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri kita memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat.
Jadi apa persiapan kita tahun yang lalu untuk bagaimana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Al-Hasyr ayat 18. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab, beliau mengingatkan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu kalian sebelum diminta pertanggungjawaban atau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan pada kita bahwasanya apa yang kita kerjakan yang telah lalu, apa yang kita lakukan adalah merupakan pilihan kita. Karena manusia ini adalah al-insanu mukhtarun. Allah Subhanahu wa jadikan manusia untuk memilih. Hidup adalah pilihan. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah wahai Muhammad, kebenaran atau yang hak itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Apabila kalian ingin menjadi orang yang baik, yang beriman, yang taat, silahkan. Apabila kalian ingin menjadi orang yang kafir, yang tidak taat, silahkan. Jadi semua ini adalah tergantung kita yang sedang menjalani kehidupan, dan tentunya takdir Allah Subhanahu wa taala mengiringi apa yang menjadi pilihan kita. Maka Allah lanjutkan, apa kezaliman yang kalian lakukan semuanya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Para penghuni neraka, mereka meminta air kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah turunkan air dari besi yang mendidih, bahkan dari darah dan nanah. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan semuanya akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, tahun yang ini lebih baik dari tahun yang kemarin, atau tahun yang akan datang lebih baik dari tahun yang ini, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kemudian wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maqbul. Dan apabila hari ini sama dengan hari yang kemarin, maka kita tergolong orang yang merugi. Kemudian wa man kana yaumu syarrun min amsihi fahuwa mal'unun. Dan siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang celaka. Rawahul Hakim, hadis riwayat Hakim. Kaum muslimin rahimakumullah, namun tidak cukup sadar saja kita untuk mengakui kesalahan-kesalahan di tahun yang lalu. Kemudian kita, bagaimana sikap kita di tahun yang baru ini? Yang pertama adalah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar atas kesalahan-kesalahan tahun yang lalu, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat 18, wabil asharihum yastaghfirun. Hendaklah kita berbanyak istighfar di waktu sahur, setelah kita bangun sepertiga malam terakhir atau kedua atau pertama, maka kita sholat syukrul wudu setelah wudu, kita sholat hajat, sholat taubah, dan sholat tahajud. Kita membaca Al-Quran dan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperbanyak bacaan istighfar. Itu yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin, di tahun yang baru ini ada yang nanti yang namanya 10 hari atau 10 tanggal 10 Muharram, yaitu Asyura. Maka kita berpuasa dalam rangka mengikuti daripada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tanggal 9 kita juga berpuasa. Kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kita berpuasa di tanggal 10 bahkan tanggal 9? Karena bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak peristiwa
peristiwa kemenangan para nabi Allah selamatkan daripada Nabi Nuh alaihissalam, yaitu dengan cara mengazab, memberikan daripada bencana banjir, air bah kepada kaum yang membangkang, yaitu terjadi di bulan Muharram. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran yaitu Firaun laknatullah alaih dan tentaranya. Ini terjadi di bulan Muharram. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di Madinah orang-orang Yahudi yaitu pengikut Nabi Musa alaihissalam berpuasa di 10 yaitu Muharram, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, kita berhak untuk berpuasa. Karena apa? Kemudian Rasulullah perintahkan berpuasa juga di tanggal 9-nya. Kaum muslimin rahimakumullah, saya kira peristiwa-peristiwa besar terjadi di bulan Muharram ini adalah merupakan daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk berikan kemenangan kepada para nabi dan para kekasihnya. Nabi Ibrahim diselamatkan dari pada api Raja Namrud yang membakar daripada Nabi Ibrahim. Ini terjadi bulan Muharram, dan ini adalah momentum buat kita di bulan Muharram ini dengan kita memperbanyak daripada membaca kisah-kisah orang-orang terdahulu yang telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ibrah atau pelajaran buat kita. Mudah-mudahan di tahun yang baru ini Allah Subhanahu wa taala selamatkan iman kita, selamatkan keyakinan kita, amal soleh kita untuk lebih baik lagi. Demikian khutbah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul basyirun nadhir was sirajul munir. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Faqala ta'ala innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ardu ala al-khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar, Utsman wa Ali wa sairi sahabati wat tabi'in wa anna ma'ahum ya arhamar rahimin. Ya Allah yang Maha Ghafur, yang Maha Rahman dan Maha Rahim, ampunilah dosa-dosa kami di tahun 1444 Hijriah, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup ataupun telah wafat. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kemauan, berikanlah kekuatan kepada kami untuk mengisi tahun yang baru ini dengan kebaikan-kebaikan. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Rahman dan Maha Rahim, selamatkanlah kami, kuatkanlah iman kami dari fitnah-fitnah
fitnah daripada segala fitnah yang akan merusak iman kami di tahun yang baru ini. Ya Allah, ya Maha Rahman, yang Maha Rahim, kami tidak pandai berdoa, ya Allah. Terimalah doa kami, pandanglah kami dengan rahmat-Mu, ya Allah. Jangan Kau pandang kami dengan murka-Mu. Allahumma azil Islam wal muslimin, wa adil syirka wal musyrikin, wa damir a'da ad-din. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'ami zidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.